Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Bambang Wijoyanto membiarkan pengeluaran yang melanggar hukum. Sumber saya dari YouTube. Bambang Wijoyanto ini salah satu aparat Pemda DKI ini, tetapi bukan pegawai negerinya, termasuk aparat Pemda DKI ini. Katanya banyak pengeluaran yang menyimpang atau melanggar hukum yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan. Yang diketahui Bambang Wijoyanto, tetapi Bambang Wijoyanto tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbuatan Bambang Wijoyanto ini mengetahui pengeluaran keuangan negara bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan ketentuan hukum. Yang diketahui, ada yang mengetahuinya pengeluaran tersebut, yaitu Musi-Dopi dan Citizen. Katanya banyak yang sudah mengetahui itu, bahwa banyak pengeluaran daripada Pemda DKI ini yang diketahui Bambang Wijoyanto, tetapi tidak laporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini sudah ada cukup dua alat buktinya, yaitu Musli dan Dopi tersebut, dan warga Citizen tinggal mencarinya, sehingga saya lihat sudah terbukti minimal dua alat buktinya. Perbuatan Bambang Wijoyanto mengetahui perbuatan pengeluaran uang negara bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu Bambang Wijoyanto ini sudah termasuk perbuatan kejahatan dalam tindak pidana korupsi. Perbuatan kejahatan itu dalam hukum pidana ada dua perbuatan kejahatan, yaitu ada dua jenis, itu satu perbuatan yang kejahatan yang sifatnya aktif. Aktif itu ya misalnya perkara pembunuhan, pencurian, penghinaan. Dia secara aktif dia membunuh orang. Atau pencurian, sengaja dia mengambil barang orang itu. Penghinaan, dengan dia sengaja melakukan aktif, dia menghina orang lewat jalur mulutnya. Jadi disebutlah ini perbuatan kejahatan yang aktif. Sedangkan perbuatan kejahatan pasif, yaitu tidak melakukan perbuatan tetapi mengetahui perbuatan kejahatan, tidak melaporkannya kepada polisi, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan kejahatan pasif. Antara lain, kalau ada seseorang melihat mencuri barang orang lain, tetapi diam saja tidak berbuat apa-apa, maka orang tersebut sudah salah, itu bisa dituntut dia di pengadilan. Mengetahui perbuatan kejahatan, tidak berupaya mencegahnya, tetapi dia diam saja, sehingga perbuatan kejahatan itu berlangsung. Itulah yang namanya perbuatan kejahatan pasif. Dikaitkan dengan perbuatan Bambang Wijoyanto ini masuk dalam perbuatan kejahatan pasif ini. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bambang Wijoyanto dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku, karena sudah ada dua alat buktinya, Dolpi yang mengetahuinya tersebut, dan anggota warga masyarakat juga Citizen katanya banyak yang mengetahuinya. Sudah gampang, tinggal mencari alat bukti yang lainnya tersebut. Kalau itu nanti mencukupi minimal dua alat bukti, Bambang Wijoyanto ini sudah bisa ditangkap oleh KPK atau diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena perbuatan kejahatan pasif. Karena banyak juga yang terjadi kejahatan pasif terhadap masyarakat. Tetapi paling banyak kejahatan yang sifatnya aktif. Aktif dalam arti dia melakukan perbuatan kejahatan itu dengan menggerakkan anggota tubuhnya, atau tangannya, atau mulutnya digigit, atau dengan didorong, dan lain sebagainya. Banyak bentuk-bentuk kejahatan yang sifatnya aktif ini yang bisa dihukum. Sedangkan kejahatan yang pasif ini boleh dikatakan
jarang terjadi nih, mengetahui perbuatan kejahatan yang melanggar hukum tetapi tidak dilakukan apa-apa, tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu sama juga melakukan kejahatan pasif, seperti yang dilakukan oleh Bambang Wijoyanto tersebut. Yang paling sering terjadi kalau ada perbuatan pencurian sepeda motor. Dia mengetahuinya, tetapi diam saja, karena dia takut mungkin akan dipukul orang itu dan lain sebagainya, atau tidak mau dia repot, akan jadi saksi dan lain sebagainya. Banyak alasan-alasan orang tidak mau diam saja kalau ada melakukan perbuatan kejahatan pencurian pura-pura tidak tahu. Kalau ketahuan hal ini bisa dihukum karena sudah termasuk perbuatan kejahatan. Makanya Bambang Wijoyanto itu sudah memenuhi syarat bahwa dia itu mengetahui Gubernur DKI melakukan pengeluaran uang yang sifatnya melanggar hukum dalam arti melakukan perbuatan korupsi. Tetapi Bambang Wijoyanto tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau polisi atau jaksa atau KPK. Maka dia dapat perbuatannya merupakan perbuatan kejahatan dalam bentuk perbuatan kejahatan korupsi. Sehingga harapan saya supaya KPK menangkap Wijoyanto ini dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.